Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 8 Januari 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Lahan 5,7 hektar di Holo, Maluku Tengah resmi dibangun sekolah rakyat permanen. Lahan seluas 5,7 hektar di Kelurahan Holo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, resmi dibangun permanen Sekolah Rakyat Provinsi Maluku. Menandai pembangunan gedung sekolah rakyat, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir dan stakeholder terkait melangsungkan groundbreaking atau peletakan batu pertama Rabu 7 Januari 2026. Bangunan sekolah rakyat terintegrasi satuan pendidikan SD, SMP hingga SMA itu memiliki jarak 21 kilometer dari kota Masohi atau 30 menit perjalanan dengan kendaraan roda 2. Berlokasi strategis di samping Puskesmas Holo, kurang dari 500 meter ke jalan utama jalur Trans Seram. Lahan seluas 5,7 hektar itu dilepas oleh masyarakat Holo yang mendiami wilayah tersebut. Luasan lahan tersebut nampak telah digusur menggunakan alat berat menyisakan tanah basah dan becek akibat hujan. Dalam sambutannya, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir mengajak semua pihak agar bahu-membahu membantu pembangunan gedung sekolah rakyat tersebut. Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak bangsa. Tentu pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah menyambut baik dan mendukung pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di Kabupaten Maluku Tengah. Zulkarnain menyampaikan program ini bukan hanya sebuah pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan menjadi pondasi kemajuan bangsa. Menurutnya, sekolah rakyat hadir sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah dalam upaya menyediakan ruang belajar yang inklusif, terjangkau, dan berkualitas, di mana program ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan berkualitas yang mampu melahirkan lulusan yang mandiri, berkarakter, dan berdaya saing. Harapannya pembangunan gedung permanen sekolah rakyat ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Pada kesempatan itu, Zulkarnain menyampaikan harapannya ketika gedung sekolah berdiri nanti dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencetak generasi penerus yang unggul, berakhlak mulia, dan siap berkontribusi bagi kemajuan daerah. Selanjutnya kami mohon kesediaan Komandan Kodim 1502 Masohi. Mantap ya. Ya, baik Bapak dan Ibu, sesi foto akan kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi mohon izin 1, 2, 3. Sekali lagi dengan posisi tangan Informasi lainnya Tribuners, ini skema Pemda Malteng tangani sampah di luar daerah Masohi. Sejumlah kecamatan di luar ibu kota Kabupaten Maluku Tengah belum tersentuh penanganan persampahan terpadu. Alhasil, sebagian besar masyarakat masih membuang sampah bukan pada tempatnya. Semisal yang terjadi di sejumlah ruas jalan di Kecamatan Salahutu. Pola ini tentu menjadi persoalan yang patut diatasi, terlebih untuk menjaga lingkungan untuk keberlangsungan hidup ke depan. Kepada awak media di Kota Masohi, Selasa 6 Januari 2026, Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata memberikan responsnya. Wakil Bupati Maluku Tengah itu menyampaikan bahwa masalah persampahan
Di luar daerah Kota Masohi, semisal di Salahutu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Ambon. Ia menegaskan bahwa pihaknya berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada kontainer tersebut. Diakui memasuki tahun baru 2026, artinya ada harapan baru di Kabupaten Maluku Tengah. Salah satunya berhubungan dengan kebersihan. Selain itu, ia juga merespon soal pemotongan gaji tengah harian lepas atau THL Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Malteng. Diketahui Tribuners gaji tenaga harian lepas atau THL semulanya Rp2 juta turun menjadi Rp1.250.000. Mario menyebut walau dipotong, skema jam kerja THL dikurangi. Di luar daerah seperti Salahutu memang yang dalam waktu dekat yang kita sudah lakukan yaitu kita bekerja sama berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon yang dimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon yang angkut sampah, tetapi untuk jangka panjang untuk ke depan kita lagi menyiapkan itu kontainer yang kita taruh di setiap desa agar supaya setiap hari teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon dengan mereka punya mobil tinggal langsung angkut aja. Yang pasti agar seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Salahutu sudah tahu bahwa tempat buangnya di mana. Memang kita tahu bahwa tahun ini tahun efisiensi. Untuk itu kita lagi berpikir keras agar dengan adanya efisiensi kita harus punya inovatif yang lebih baik lagi untuk membuat Maluku Tengah ini bangkit. Ini alasan Dispar SBT tunda penarikan retribusi fasilitas Pantai Gumomae. Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT menunda penarikan retribusi terhadap sejumlah fasilitas wisata di Pantai Gumomae. Meski ketentuan tersebut telah diatur dalam peraturan daerah atau Perda. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya pembenahan fasilitas dan peningkatan kualitas pelayanan bagi pengunjung. PLT Kepala Dinas Pariwisata SBT Abdul Ghafar Rumanama mengatakan penundaan retribusi diputuskan setelah dilakukan evaluasi internal terhadap kondisi fasilitas di kawasan wisata unggulan tersebut. Ia mengakui sejumlah fasilitas di Pantai Gumomae masih belum memenuhi standar, baik dari sisi kebersihan maupun kondisi fisik. Menurutnya penerapan retribusi baru akan dilakukan
setelah seluruh fasilitas diperbaiki dan pelayanan kepada wisatawan dinilai optimal. Lebih lanjut dijelaskan pihaknya menargetkan kunjungan dan pendataan terhadap 50 hingga 75% objek wisata yang tersebar di 16 kecamatan sepanjang tahun 2026. Ia menyebutkan setiap kunjungan objek wisata akan dibarengi dengan pembentukan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis di tingkat desa guna mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga dan mengelola potensi wisata. Kita ke berita terakhir Tribuners, Panti Asuhan Hukeina, Rumah Kasih Penjaga Harapan Anak-anak Buruh. Di tengah kawasan Namete Kodim, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, berdiri sebuah panti asuhan yang telah menjadi saksi perjalanan panjang kepedulian sosial di daerah ini. Panti asuhan Hukeina, yang dalam bahasa Buru berarti kasih ibu, telah hadir bahkan sejak Kabupaten Buru belum mekar dan masih berstatus kecamatan. Memasuki awal tahun 2026, Panti Asuhan Hukeina kini menampung sekitar 50 anak asuh, mayoritas berasal dari jenjang pendidikan SMP hingga SMA. Bangunan panti ini merupakan fasilitas sosial yang dibangun oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku sebagai wujud perhatian pemerintah terhadap anak-anak yatim piatu dan kurang mampu. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Sosial Anak Asuh atau UPTD PSAA Hukeina Desi Liliani Syukur menjelaskan bahwa proses perekrutan anak asuh dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak di tingkat akar rumput. Desi juga menyampaikan bahwa pihak panti berencana kembali merekrut anak asuh baru seiring akan lulusnya anak-anak SMA kelas 3 yang selama ini tinggal dan dibina di panti tersebut. Dalam kesehariannya, anak-anak panti tinggal di asrama dengan fasilitas sederhana namun mencukupi. Tersedia kasur, dapur, ruang makan, musola, serta beberapa ruang aula. Beberapa ruangan kosong yang belum dimanfaatkan juga direncanakan akan difungsikan ke depan agar lebih optimal. Untuk kebutuhan konsumsi, pihak panti bekerja sama dengan pihak ketiga atau kontraktor. Meski belum menerima anak usia SD, kebijakan ini diambil dengan pertimbangan matang. Lebih dari sekadar tempat tinggal, Panti Asuhan Hukeina memiliki harapan besar bagi masa depan anak-anak asuhnya.
Pada tahun 2026 ini, panti juga menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan, sehingga anak-anak asuh mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan gratis. Salah satu anak asuh, Wahyu Saniapon, siswa kelas 3 SMK yang berasal dari daerah Unit, mengaku bersyukur tinggal di panti asuhan Hukeina. Ia sudah tinggal di panti sejak kelas 1 SMK dan merasakan kenyamanan selama berada di sana. Wahyu pun berharap panti asuhan ini terus berkembang dan memiliki tata tertib yang semakin baik. Panti asuhan Hukeina bukan sekadar bangunan sosial, melainkan rumah kasih yang terus menanamkan kemandirian, harapan, dan masa depan bagi anak-anak buruh yang membutuhkan. Tribuners, informasi dari Pulau Buru tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi